saya Sarah Alfiadawiyah, NPM 100416249. Izinkan saya pada kali ini untuk mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana bagi Tukang Gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini, yaitu keberadaan tukang gigi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Para tukang gigi yang waktu itu disebut tukang gigi yang mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan sekolah kedokteran gigi yaitu Stofit atau School Tot Opleiding van Indische Tandartsen di Surabaya pada tahun 1928. Pada waktu itu dokter gigi memang sudah ada, namun hanya diperuntukkan bagi kaum Eropa yang bermukim di sini dan jumlahnya pun terbatas. Lalu dengan berjalannya waktu, tukang gigi semakin banyak di Indonesia dan masyarakat juga banyak yang menggunakan jasa tukang gigi karena dinilai lebih murah atau lebih ekonomis dibanding ke dokter gigi. Namun karena semakin maraknya tukang gigi, maka adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi. Tukang gigi yang kita ketahui seperti saat ini memasang behel itu sudah di luar kewenangan sebagai tukang gigi. Lalu pada tahun 2014 keluarlah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa Pasal 73 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik. Lalu pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 yaitu setiap orang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud ayat pasal 73 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka tukang gigi tidak dapat melakukan praktiknya kembali. Hal itulah yang mendorong tukang gigi yang diwakili oleh Haji Hamdani Prayogo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang pada intinya meminta untuk dipertimbangkan kembali isi dari pasal 73 ayat 2 dan 78 tersebut. Yang selanjutnya gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tukang gigi akan melakukan praktik di luar kewenangannya kembali. Lalu dari situ yang saya identifikasi adalah yang pertama, bagaimanakah kedudukan hukum tukang gigi pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Yang kedua yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Saya akan membahas poin yang pertama, yakni bagaimanakah kedudukan hukum tukang gigi pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Kedudukan hukum dari tukang gigi sempat dicabut dengan dikeluarkannya UU tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pekerjaan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi. Seperti itu. Lalu dengan adanya regulasi tersebut, maka tukang gigi tidak dapat melakukan praktik kembali karena tukang gigi dinilai melakukan pekerjaan yang menyerupai seorang dokter. Lalu dengan adanya regulasi tersebut, maka pada tanggal 16 April tahun 2012, para tukang gigi yang diwakili oleh Hamdani Prayogo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang pada intinya meminta untuk dipertimbangkan kembali isi dari pasal 73 ayat 2 dan 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut. Dengan adanya gugatan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan pendapat bahwa pasal 73 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara bersyarat bertentangan dengan konstitusi jika larangan itu diberlakukan pada tukang gigi yang mempunyai praktik izin dari pemerintah. Lalu pasal 78 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 78 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal 73 ayat 2. Sehingga pasal 78 dinyatakan konstitusional bersyarat. Konstitusional sepanjang norma pasal 78 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah.
Lalu dengan dikeluarkannya regulasi tersebut, tukang gigi mendapatkan kedudukan hukum kembali dan diakui sebagai pengobatan tradisional oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Lalu dengan adanya PMK juga, redaksi dari Undang-Undang Praktik Kedokteran berubah yang awalnya berbunyi setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik. Perubahannya menjadi setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah. Jadi di sini tukang gigi mendapatkan kedudukannya hukum kembali, mendapatkan kedudukan hukumnya kembali dengan syarat mutlak, yakni mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2012. Sebelumnya, mengenai apa saja yang menjadi kewenangan tukang gigi tercantum di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi, di mana disebutkan bahwa tukang gigi berwenang untuk melakukan A. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan heat kering akrilik yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan, dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan heat kering akrilik dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Lalu disebutkan dalam pasal 9, apabila tukang gigi melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam pasal 6 tersebut atau mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain, melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam pasal 6 dan melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah, maka akan dikenakan sanksi administratif, di mana sanksi administratifnya disebutkan dalam pasal 11, yakni berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap. Lalu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi tukang gigi melakukan pekerjaan di luar kewenangannya? Nah, di dalam pekerjaan yang dilakukan tukang gigi, apabila praktik yang dilakukan tersebut melebihi kompetensinya sebagai tukang gigi sehingga menyebabkan luka, cacat berat, atau bahkan kematian, maka akan didakwa dengan KUHP pasal 359, yakni barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan pada pasal 360, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Seperti itu. Dalam menentukan besarnya ganti rugi harus dibayarkan pada dasarnya berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayarkan sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian. Dengan kata lain, kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya, andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Seperti itu. Jadi pertanggungjawaban pidana di sini dapat dikenakan apabila pasien atau yang menggunakan jasa tukang gigi tersebut mendapat luka atau cacat berat atau bahkan kematian. Seperti itu. Jika apa yang dilakukan tukang gigi di luar kewenangan tersebut masih dapat diatasi atau masih dapat diganti kerugian, maka akan dikenakan sanksi administratif. Seperti itu, seperti yang tercantum dalam Permenkes 39 tahun 2014. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 menjadi awal di mana tukang gigi mempunyai kedudukan hukum kembali dan dapat melakukan praktik dengan syarat utama yakni mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Seperti itu. Yang kedua yakni pertanggungjawaban pidana tukang gigi apabila melakukan praktik luar kewenangannya bila ditinjau dari hukum pidana dapat didakwa dengan pasal 359, 360, dan 361. Namun dapat dikenai pula sanksi administratif seperti yang disebutkan oleh Permenkes nomor 39 tahun 2014, yakni akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.